Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dialipetale. Kelompok 5 yang beranggotakan Via Yurista, Vira Zulfa Farhana, saya sendiri Fitri Handayani, Hani Nurfazina Yonesta, M. Dimas Ditya Asri. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian. Jadi, anak kelas dialipetale meliputi ternak, semak, peri, dan pohon-pohon yang sesuai dengan namanya. Mempunyai ciri utama, yaitu bunga yang menunjukkan adanya hiasan bunga ganda, sehingga dapat dibedakan secara jelas dalam kelopak dan mahkotanya, dengan daun-daun mahkota bebas satu sama lainnya. Untuk yang pertama, yaitu Vitis vinifera, anggur. Habitus tanaman ini berupa semak yang hidupnya merambat pada kayu atau tiang dan dapat tumbuh dengan panjang 10 meter. Selanjutnya, batang pada buah anggur. Memiliki batang yang berkayu berbentuk silindir dengan batang memanjang dan cabangnya membelit. Jadi, biasanya batang pada buah anggur ini membelit pada tiang atau tumbuhan yang di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu daun dan bunga pada anggur. Mempunyai daun tunggal yang tersusun berseling dengan pertulangan menjari. Ujungnya runcing dan berbentuk bulat hingga lonjong. Jenis anggur ini daunnya tipis, berwarna hijau, kemerahan, dan tidak berbulu. Untuk bunganya adalah jenis bunga majemuk yang berbentuk bulir dan berkelamin satu, yang terletak di ketiak daun dan di ujung cabang. Buah pada anggur. Buahnya berbentuk bulat telur kecil, berdaging lunak, dan berwarna putih berserat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan mengajukan materi tentang Daucus carota L atau wortel. Nah, habitus wortel sendiri berupa semak yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30 sampai 100 cm. Selanjutnya, batang dan percabangannya. Seperti kita lihat di bawah ini. Untuk batang tanaman wortel sangat pendek sehingga hampir tidak tampak. Bentuknya bulat, tidak berkayu, agak keras, dan berdiameter 1 sampai 1,5 cm. Batangnya tidak jelas, berbentuk silinder dengan percabangan simpodial. Umumnya warnanya berwarna hijau tua. Batang tidak bercabang tetapi ditumbuhi oleh tangkai-tangkai daun yang berukuran panjang sehingga terlihat seperti bercabang-cabang. Sebenarnya untuk daunnya sendiri, wortel mempunyai daun majemuk berbentuk menyirip dengan pangkal berlekuk menyirip pada bagian tepi daun bertoreh dengan ujung runcing dan petulangan daunnya menyirip. Untuk bunganya sendiri, bunganya adalah jenis bunga majemuk dan berkelamin satu. Bunga tanaman wortel tumbuh pada ujung tanamannya. Untuk bentuknya, payung berganda dan berwarna putih atau merah jambu agak pucat. Selanjutnya buahnya. Untuk buah wortel sendiri, termasuk buah jati tunggal berdaging dan berwarna oranye. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tanaman mangkokan. Nah, tanaman mangkokan ini memiliki habitus tanaman berupa perdu yang memiliki tinggi batang hampir 2 meter dan ditemukan di sekitar pekarangan rumah. Lalu selanjutnya ada batang dari tanaman mangkokan. Nah, batang pada tanaman mangkokan ini memiliki batang yang berkayu bercabang, bulat, panjang, lurus, dan percabangan monopodial. Selanjutnya yaitu daun pada tanaman mangkokan. Daun pada tanaman mangkokan memiliki daun tunggal duduk tersebar berbentuk bulat seperti mangkok dengan pertulangan daun yang menyirip. Adalah mengenai manggis atau Garcinia mangostana. Habitus dari tanaman manggis sendiri adalah pohon dengan masa hidup yang dapat mencapai puluhan tahun. Pohon manggis selalu hijau dengan tinggi 6 sampai 20 meter. Untuk daunnya, manggis berdaun tunggal oval memanjang, meruncing pendek, pertulangannya menyirip, dan permukaannya licin. Sedangkan untuk bunga manggis, bunganya tunggal, susunannya menggarpu, berkelamin 2, dan berada di ketiak daun. Lalu untuk buahnya, manggis berwarna merah keunguan ketika matang, dan bentuknya menyerupai bola.
Demikian pembahasan mengenai manggis, dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tanaman sawi-sawian termasuk ke dalam jenis tanaman berhabitus terna. Tanaman sawi-sawian tumbuh subur pada dataran tinggi atau dataran rendah. Selanjutnya yaitu jenis tanaman sawi-sawian. Tanaman sawi-sawian memiliki jenis daun tunggal yang tersebar. Kemudian pertulangan daun pada tanaman sawi-sawian ini termasuk ke dalam pertulangan daun menyirip. Bunga pada tanaman sawi-sawian termasuk ke dalam bunga banci yang terdapat di dalam karangan bunga atau tandan. Kemudian, batang pada tanaman sawi-sawian ini berbentuk bulat dengan permukaan rata dan memiliki percabangan monopodial. Selanjutnya yaitu tanaman markisa. Tanaman markisa merupakan tumbuhan berhabitus terna. Nah, tanaman markisa ini tumbuh merambat dengan panjang 1,5 sampai 5 meter pada batang tumbuhan lain ataupun pada pagar kayu atau tiang yang dibuat khusus. Selanjutnya yaitu membahas tentang daun pada tanaman markisa. Tanaman markisa termasuk ke dalam tumbuhan yang memiliki jenis daun tunggal dengan bentuk yang lonjong dan tersebar. Memiliki tepi daun yang rata dengan ujung runcing. Pangkal daunnya itu membulat. Memiliki pertulangan daun menyirip dengan permukaan yang licin. Dan pada daun markisa ini berwarna hijau. Selanjutnya yaitu batang pada tanaman markisa. Tanaman markisa memiliki batang kecil yang panjang dan lunak serta halus dan licin. Batangnya ini berwarna hijau kecoklatan. Tanaman markisa merambat dengan bantuan sulur dan memiliki jenis percabangan yaitu simpodial. Buah pada tanaman markisa. Buah pada tanaman markisa ini berbentuk bulat dengan warna hijau keputih-putihan dan kekuning-kuningan ketika buah markisa ini matang. Kemudian, bunga pada tanaman markisa termasuk ke dalam jenis bunga tunggal berkelamin dua dan bunganya ini menempel di ketiak daun.